buruh gitu. Kenapa buruh? Karena buruh yang memegang kendali dari teknologi atau mesin itu. Nah, gitu. Sementara tenaga produktif yang non progresif atau tenaga produktif tradisional adalah petani dan nelayan. Nah, kenapa buruh yang disebut sebagai tenaga produktif progresif? Karena selain dia memegang kendali dari mesin dan teknologi, juga dia memiliki organisasi yang cukup terorganisir gitu. Sementara petani dan nelayan itu cenderung sendiri-sendiri, tidak ada satu organisasi yang menghimpun mereka untuk melakukan organisasi dalam dirinya gitu. Itu yang mengalami keterlambatan dalam satu perubahan atau menuju pada satu taraf perubahan yang progresif. Nah, berbeda dengan buruh karena fase tribal property, komunal primitif masuk ke feodal, ini kan fase-fase yang memang nanti akan masuk kepada fase kapitalisme tadi yang hari ini kita kenal dengan fase industrialisme. Nah, fase feodalisme memang di satu sisi tenaga produktif masih tidak memiliki kemerdekaan gitu, karena dia cenderung masih di bawah kendali dari tuan atau si pemilik budak. Jadi dia tidak punya hak kemerdekaan atas dirinya. Nah, dia dipekerjakan untuk pemilik budak untuk menggarap tanah, tetapi dikasih makan untuk tenaganya gitu, biar jangan mati. Nah, tapi dia tidak punya hak untuk menentukan dirinya. Beda dengan konteks hari ini di masa kapitalisme, tenaga produktif yang progresif dalam hal ini buruh itu memiliki hak kebebasan gitu. Dia tidak lagi dibudak dalam pengertian ada pemilik budak terhadap dirinya, tapi dia bebas secara individu untuk menentukan dirinya. Yang menjadi persoalan ketika dia tidak memiliki alat produksi, maka dia menjual tenaganya gitu, tenaganya kepada pemilik produksi atau pemilik pabrik. Yang dia tukar adalah tenaga untuk mendapatkan upah gitu. Nah, kemerdekaan dia secara kepribadian iya dapat, tetapi dalam konteks pekerjaan dia harus bekerja sesuai dengan mekanisme sistem yang terorganisir atau mekanisme sistem yang diatur oleh pemilik industri tersebut gitu. Nah, dari sinilah sisi sisi ada nanti kita masuk pada aspek alienasi manusia kan di situ kan gitu. Bahwa hasil produksi yang dibuat oleh si buruh itu tidak dimiliki secara seimbang ketimbang dengan pemilik industri atau pemilik alat-alat produksi itu gitu. Ada proses yang disebut dalam poin ketiga adalah relasi produktif ya. Kalau tidak salah itu relasi produksi. Yang disebut relasi produksi ada proses ketimpangan antara penghisap dan terhisap. Nah, penghisap adalah burjuasi, pemilik alat produksi atau disebut dengan tadi pemilik industri. Sementara yang terhisap adalah buruh. Bagaimana proses keterhisapan itu terjadi itu gitu. Proses keterhisapan itu terjadi ketika sang buruh yang bekerja di pabrik dengan proses jam waktu kerja 8 jam, dia menghasilkan hasil produksi yang dapat dijual ke pasar gitu. Tetapi dia tidak bisa memiliki hasil produksi yang dia buat. Dia bisa untuk memiliki manakala dia harus beli gitu dari hasil upah yang dia kasih oleh atau dibayar oleh si pemilik pabrik gitu. Di situ ada penghisapan atau alienasi nanti dia masuk di sana, bahwa si pemilik si buruh yang memproduksi barang dia tidak bisa secara semena-mena untuk mengambil atau memiliki hasil barang yang diciptakan tanpa dia membeli gitu. Nah, jadi keuntungan yang dimiliki oleh si pemilik pabrik itu dari hasil, selain dari hasil diskriminasi terhadap tenaga buruh, juga dari hasil penjualan barang ke pasar. Itu dalam pendekatan karya terbesar Marx gitu ya, menyangkut tentang Das Kapital. Itu nanti dibahas, tapi saya coba menyinggung itu bagaimana fase perkembangannya itu diawali dari 3 aspek tadi itu gitu. Penghisapannya
bisa dilihat dari proses relasi produksinya gitu. Nah, selanjutnya saya terlepas dari sudah itu yang saya jelaskan bahwa proses sejarah perkembangan masyarakat itu ditentukan dari 3 aspek tadi ya, mode produksi, tenaga produktif, dan relasi produksi. Nah, saya konfirmasi juga pada konteks bagaimana memahami aspek-aspek ini tanpa memahami kerangka filsafatnya gitu, karena ini yang menjadi satu kecenderungan dalam memberikan tafsiran terhadap satu sejarah perkembangan masyarakat gitu. Bagi saya, kalau di Andi Maulya Ramli ini tentang peta pemikiran Kermat, dia membagi menjadi 2, antara dalam kerangka filsafatnya ya, itu dia bagi menjadi 2. Yang pertama dia menjelaskan terutama itu menyangkut tentang filsafat materialisme dialektis sebagai asal muasal pemahaman dalam hal nanti melanjutkan kepada filsafat sejarah perkembangan masyarakat atau materialisme stories ya. Kenapa saya mengatakan bahwa untuk memahami kerangka pikir harus kita memahami kerangka filsafatnya, karena memang itu basis dia dalam menafsirkan soal satu perkembangan masyarakat. Nah, tadi yang sudah juga dijelaskan oleh Haris, mungkin saya coba untuk memberi bandingan satu pikiran bahwa kenapa cenderung mengarah bahwa kenyataan yang menentukan kesadaran, karena memang basis filsafatnya adalah materialisme gitu. Yang disadur dari sudah mungkin dijelaskan oleh Fit juga menyangkut tentang Feuerbach dan Hegel ya. Tetapi yang menarik bagi saya, sekalipun kedua tokoh ini yang memberi stimulus atau memberi pengaruh terhadap bangunan filsafatnya juga mampu untuk meramu gagasannya menjadi satu gagasan filsafat yang justru memberi kritikan balik terhadap 2 tokoh yang mempengaruhi gagasan pada dirinya tuh. Nah, yang dia ambil bukan berarti cenderung untuk terkesan Hegelian